Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Muhammad Mustafa Wahyu Utomo bersama teman-teman saya Ahmad Rizky Khairuddin dan Raharsa Rifda Adwitya. Di sini kami akan menjelaskan tentang strategies of inquiry. Yang pertama-tama, mulai dari pengertian strategies of inquiry yang akan dijelaskan oleh Raharsa Rifda. Silakan, Raharsa Rifda, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian strategies of inquiry. Strategi pembelajaran adalah siasat guru dalam mengefektifkan, mengefisienkan, serta mengoptimalkan fungsi dan interaksi antara peserta didik dengan komponen pembelajaran dalam suatu kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pengajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang case study. Next slide. Case study adalah merangkum kedekatan studi kasus sebagai metodologi, jenis desain dalam penelitian kualitatif atau objek studi, serta produk penyelidikan di mana peneliti mengeksplorasi sistem terbatas atau beberapa sistem kasus yang dibatasi waktu ke waktu, melalui pengumpulan data yang mendalam dan terperinci. Biasanya case study digunakan untuk memahami debat yang lebih luas seperti tentang ASEAN dan HAM. Adapun proses menganalisis fenomena atau kasus dalam konteks tertentu untuk menjelaskan konteks wacana atau perdebatan yang luas, dapat digunakan menguji teori untuk mendapatkan wawasan tentang kasus tertentu atau memeriksa case study serupa lainnya. Adapun 5 langkah terpenting dalam melakukan penelitian studi kasus. Yang pertama, ada mendefinisikan alasan memilih untuk melakukan studi kasus. Yang kedua, kasus atau pemilihan kasus, case or cases selection. Yang ketiga, pengumpulan data, data collection. Yang keempat, analisis data, data analisis. Yang kelima, ada interpretasi dasar, interpretasi data, data interpretation. Selanjutnya ada narrative research yang akan disampaikan oleh teman saya, Rizky. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, narrative research adalah mengumpulkan informasi dari orang-orang yang menceritakan kembali kisah mereka seperti pengalaman mereka tentang rasisme, kamp pengungsian, dan lain-lain. Secara rinci, lebih fokus terhadap sebuah fenomenal. Kedua, mengumpulkan cerita dan pengalaman individu. Ketiga, menceritakan kembali pengalaman individu secara ringkas dan jelas. Kelima, menulis cerita pengalaman pribadi dan sosial peserta. Contoh yaitu autobiografi atau laporan investigasi. Selanjutnya yaitu ada fenomenologi. Fenomenologi adalah mengumpulkan informasi dan masyarakat seperti mengenai persepsi mereka tentang bantuan ASEAN. Adapun cara menyusunnya yaitu fokus pada konsep atau fenomena. Kedua, berusaha memahami makna yang dialami individu tentang fenomena tertentu. Ketiga, fokus pada persepsi atau perspektif individu terhadap fenomena tertentu. Baik, akan saya kembalikan pada moderator yang akan melanjutkan tentang etnografi research. Ya, terima kasih Saudara Rizky. Di sini saya akan menjelaskan tentang etnografi research. Cara ini umumnya digunakan untuk menggambarkan dan menafsirkan pola nilai, perilaku, dan keyakinan bersama dari kelompok berbagai budaya. Deskripsi mendalam tentang kehidupan kelompok. Selain itu, ada observasi partisipan di mana peneliti membenamkan diri dalam kehidupan sehari-hari masyarakat untuk mengamati dan mewawancarai partisipan kelompok. Contoh, mendeskripsi atau menjelaskan secara mendalam tentang Rohingya dalam kaitannya dengan identitas budaya etnis mereka dalam kaitannya dengan kehidupan Myanmar. Next. Berikutnya ada ground research. Ground research menghasilkan atau mengembangkan teori substantif dari data dasar.
Kurang lebih itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.